running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages or pick up my phone. Salam untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia dan khususnya para pelajar di Penabur. Kali ini kita akan membahas tentang medan listrik, energi potensial listrik dan potensial listrik. Seperti sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya listrik, dan sekarang kita akan membahas tentang energi potensial listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa kalau sebuah benda bermuatan positif dan bermuatan negatif, maka benda itu akan saling tarik menarik dengan gaya yang sama. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata muatan positif itu mempunyai garis-garis gaya yang arahnya keluar seperti ini. Kemudian muatan negatif itu mempunyai garis-garis gaya arahnya masuk ke dalam. Ini adalah garis-garis khayal gaya listrik. Nah, daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik ini disebut dengan medan listrik. Jadi medan listrik E itu sama dengan, diberi simbol E, medan listrik itu sama dengan gaya listrik F dibagi dengan Q, ya. Jadi semua daerah di sekitar sini, ya, di sekitar situ yang bermuatan, yang dekat dengan muatan listrik itu mempunyai medan listrik. Jadi medan itu daerah yang masih merasakan adanya gaya listrik. Nah, kita sudah tahu bahwa gaya listrik itu kan sama dengan tahapan kelistrikan K Q1 dengan Q2 per R pangkat 2. Jadi kalau dibagi lagi dengan Q, jadi E sama dengan F per Q sama dengan K Q1 Q sama Q per R pangkat 2, ya, dibagi lagi dengan Q. Nah, di sini kita saling menghilangkan, ya, satu Q dengan Q, sehingga medan listrik dihitung dengan K Q per R pangkat 2, ya. Ini adalah rumus untuk medan listrik. Kalau untuk gaya listrik kan rumusnya seperti ini, ya. Bedanya itu ada di Q. Kalau medan listrik 1 Q, kalau gaya listrik 2 Q-nya. Ya, demikian untuk medan listrik. Dan selanjutnya kita akan masuk ke energi potensial listrik. Untuk energi potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial sama dengan K Q1 Q2 per R, ya. Jadi
tidak ada pangkat 2-nya kalau energi potensial listrik. Ini hampir sama dengan gaya listrik, tapi kalau gaya listrik ada pangkat 2-nya. Kalau energi potensial listrik kaki 1Q2 per R. Ya. Kemudian potensial listrik V sama dengan K Q per R. Ya. Jadi untuk potensial listrik K Q per R, untuk energi potensial listrik kaki 1Q2 per R. Jadi yang membedakan di gaya listrik itu, kalau gaya listrik kan FC sama dengan K Q1Q2 per R pangkat 2. Ada pangkat 2-nya. Nah, ini hampir sama dengan medan listrik, ya, sama dengan K Q per R pangkat 2. Jadi yang membedakan persamaannya ini supaya kita gampang mengingatnya adalah R ini, ya. Kalau energi potensial dan potensial listrik itu R-nya tidak kuadrat, ya, kata potensial. Jadi kata potensial itu tidak ada, R-nya tidak pangkat 2, ya. Energi potensial dan potensial listrik. Kalau gaya listrik dan medan listrik, ya, maka namanya jaraknya di pangkat 2. Ini pangkat 2. Ya, pangkat 2. Oke, demikian untuk persamaan kelistrikan yang kita pelajari. Ada 4 gaya listrik, ya, satuannya pasti Newton. Ini satunya Newton. Kalau ini satuannya Newton per meter, ya, Newton per coulomb. Kalau ini satuannya energi pasti joule, dan ini satuannya potensial listrik volt. Volt itu sama dengan apa? Ini bisa dilihat dari persamaan-persamaan atau satuan-satuan ini nanti. Ini juga. Jadi yang perlu diperhatikan, dihafal adalah 4 persamaan ini, karena persamaan ini akan terus digunakan dalam mempelajari kelistrikan baik di tingkat SMP maupun tingkat SMA nanti. Oke, demikian. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat dan belajar bagaimana cara kita mendeteksi sebuah benda itu bermuatan listrik atau tidak, ya. Bisa digunakan dengan cara yang gampang, ya, seperti mendekatkan benda itu kepada benda-benda yang kecil yang netral. Tetapi ada alat yang bisa digunakan untuk semua benda yang bermuatan listrik. Namanya alatnya adalah elektroskop, ya, elektroskop. Cara kerjanya atau gambarnya seperti ini. Di gambarnya seperti ini ada, pertama adalah kepala elektroskop, kemudian ke bawah ini adalah batangnya, kemudian di bawahnya ini ada daun elektroskop, ya. Pertamanya sih daunnya itu daunnya ini tidak mekar, ya, tapi tertutup, ya, tertutup seperti ini. Nah, ini biasanya daun yang di bawah sini yang biasanya terbuat dari konduktor ini dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang tertutup supaya nggak kemasukan oleh udara yang bisa mempengaruhi jumlah muatan di keduanya. Nah, cara kerjanya seperti ini, ya. Jadi pertama ini adalah lurus saja, ya, berimpitan dua di sini tapi berimpit gitu, ya, begitu. Nah, pertama sekali
benda ini netral ya. Di atas ini netral, ada muatan positif, 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 ada negatif, 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 sama juga ke batang-batang ini. Pokoknya jumlah muatan positif dan negatif sama, atau jumlah elektron dan protonnya sama ya. Jadi netral. Kemudian kalau sebuah benda didekatkan, benda yang sudah diberi muatan listrik didekatkan, mendekat ke sana. Nah, kalau ini yang didekatkan itu muatan positif, ya di sini positif, maka si muatan positif ini akan menarik elektron-elektron yang ada di sini. Nah, semua elektron yang ada di bawah sini naik. Ini elektron yang di sini juga naik. Yang bisa bergerak itu hanya elektron ya. Jadi muatan positif tidak bisa bergerak. Jadi yang bisa bergerak adalah muatan negatif atau elektron. Nah, elektron ini tertarik ke atas, ke sini ya. Tertarik ke sana karena ditarik oleh muatan positif. Sehingga di bawah ini, di daunnya 2 itu positif, banyakkan positif ya, karena negatifnya pergi, jadi ditarik ke atas. Karena muatan di bawah sini sama-sama positif ya, maka saling tolak, sehingga daunnya nanti itu akan mekar seperti ini ya, saling tolak karena sama-sama positif. Ini positif, ini positif, ini positif ya. Jadi di sini positif, di sini juga positif, karena sama-sama positif sehingga saling tolak, sehingga terbuka. Itu kalau yang datang positif, ditarik, elektron ini tertarik ke atas. Jadi sama aja kalau misalnya yang datang ini di sini sudah pasangannya udah pas, cowok cewek, terus datang cowok yang lebih cakep, nah si wanita cewek ini akan lari tertarik ke atas ya. Misalnya datang artis Korea yang cakep itu, maka si cewek ini akan lari ke atas meninggalkan pasangannya sehingga saling tolak menolak. Nah, bagaimana kalau misalnya yang datang negatif? Ya, jadi kita gambar pertama kali seperti ini ya. Tadinya masih tertutup gitu di dalam botol atau di dalam wadah yang. Nah, kalau yang bendanya yang datang negatif ya, yang di sini tadi kan positif, negatif, positif, negatif ya, sama pokoknya jumlah muatan positif dan negatif di atas ini sama. Tadinya pertama kali ya, sama juga, ini semua sama, negatif, positif. Nah, ketika positif ini negatif, benda yang bermuatan negatif datang, maka dia menolak elektron yang ada di sini ya, sehingga elektron itu turun ya. Jadi elektron ini ditolak, lari ke bawah elektronnya, sehingga di sini bermuatan negatif, di sebelah sini juga bermuatan negatif ya. Karena sama muatannya, maka daun ini namanya daun elektroskop itu akan terbuka seperti itu ya. Nah, saling tolak karena muatannya sama-sama negatif. Jadi kalau di di kepala elektroskop didekatkan benda yang bermuatan, maka di bawahnya, di daunnya ini akan terbuka. Nah, apakah itu muatan positif atau muatan negatif? Itu bisa dilihat nanti dari cara terbukanya. Kan kita tahu kalau ini kaca ya, kaca digosok dengan kain sutra. Kalau ini plastik dengan wol, plastik dengan kain wol. Jadi dihafal, plastik itu bermuatan negatif kalau digosok dengan kain wol. Kemudian kaca bermuatan positif kalau digosok dengan kain sutra.
Mengapa plastik bermuatan listrik negatif? Karena elektron dari kain wol ini pindah ke plastik. Kalau yang di sini kaca, elektron dari kaca pindah ke kain. Nah, begini cara mendeteksi benda bermuatan listrik atau tidak dengan alat yang namanya elektroskop, ya. Oke, demikian cara kerja elektroskop, dan kita bisa membuat elektroskop sederhana, bisa dikerjakan di rumah, dan kita bisa mencoba sendiri elektroskop yang kita buat. Oke, demikian. Terima kasih.